Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan berita utama bersama saya, Hirnan Ridho Wibowo dengan NIM 811422080. Siang ini saya akan membawakan topik yang sangat penting dan relevan. Ya, apalagi kalau bukan korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, setiap perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Mari kita simak lebih lanjut mengenai kasus-kasus korupsi serta penanganan upaya yang akan dilakukan untuk memberantas korupsi di negeri ini. Sebelum membahas mengenai contoh kasus dan penyelesaian dari korupsi, saya akan memberikan dulu beberapa definisi secara singkat mengenai apa sih itu korupsi. Nah, pada kali ini, yaitu korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks hukum Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi meliputi perbuatan seperti menerima suap, melepaskan uang negara, penyalahgunaan wewenang, hingga memberikan hadiah yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan tertentu. Intinya, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengiklis kepercayaan masyarakat terhadap integritas atau instansi pemerintah atau lembaga publik dan lain-lainnya. Korupsi bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan siapapun bisa melakukan korupsi. Namun, alangkah lebih besar celah korupsi datang kepada orang yang memiliki jabatan ataupun kekuasaan. Baik pemirsa, memasuki pada sesi pembahasan yang dimana saya akan membahas mengenai isu korupsi yang terjadi di negara ini. Marilah simak baik-baik berita ini. Pemirsa, dua tersangka kasus korupsi sistem penyediaan air minum perpipaan di desa telah ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kedua tersangka adalah mantan Kepala Bidang Cipta Karya (PU) dan seorang dari pihak kontraktor. Lebih dari 2 jam lamanya dua tersangka korupsi proyek sistem penyediaan air minum Perpipan Jaringan Desa di Desa Kelapa II, Kecamatan Anraipi, menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar. Kedua tersangka, yakni DTM, saat itu selaku kuasa pengguna anggaran, merangkap pejabat pembuat komitmen bidang cipta karya pada Dinas PUPR 2018. Sedangkan tersangka MN adalah pihak kontraktor yang juga Direktur CV Zamzam. Kedua tersangka yang mengenakan rompi berwarna pink milik Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, usai diperiksa, langsung digiring ke mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dibawa ke Lembaga Permasyarakatan kelas 2B untuk menjalani penahanan. Untuk atas nama tersangka Insinyur MN dan Insinyur DTM. Dan terhadap kedua tersangka tersebut, kami lakukan penahanan sesuai pasal 21 ayat 4 KUHP, di mana yang kita khawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti. Untuk selanjutnya, dalam waktu dekat, perkara kedua tersangka tersebut akan kami segera limpahkan ke Pengadilan Tipikor di Mamuju. Perbuatan kedua tersangka dinilai merugikan negara hingga 400 juta lebih. Karena proyek tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan terabaikan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rasman Abdul Rahman, TV One mengabarkan. Berantas korupsi, berantas kejahatan, berantas kemiskinan. Baik, pada sesi terakhir ini saya akan memberikan sedikit paparan mengenai upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi yang lebih lanjut, yang lebih kacau ataupun lebih parah di negara ini. Pencegahan korupsi memerlukan
pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk melakukan pencegahan korupsi. Yang pertama, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dan lembaga publik harus menjalankan transparansi pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan. Setiap transaksi kebijakan harus dapat diakses dan diaudit oleh publik. Kemudian yang kedua yaitu penguatan hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi sangat-sangat penting. Hukuman yang berat dan konsisten dapat memberikan efek jera. Sistem peradilan yang bersih dan independen juga krusial untuk memastikan keadilan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pendidikan anti korupsi, yang dimana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak korupsi melalui pendidikan di sekolah, kampanye publik, sosialisasi, pelatihan tempat kerja, kuliah, dan lain-lainnya. Hal ini membantu untuk budaya anti korupsi sejak dini. Kemudian yang keempat yaitu pengawasan internal dan eksternal. Memperkuat lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantas Korupsi, KPK, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, kemudian Inspektoral Jenderal. Pengawasan internal di setiap instansi juga harus ditingkatkan untuk mendeteksi dan mencegah korupsi sejak dini. Yang kelima yaitu pelaporan dan perlindungan pelapor, yang dimana mendorong masyarakat dan pegawai negeri untuk melaporkan tindakan korupsi dengan menjamin perlindungan bagi pelapor. Ini dapat membantu pengungkapan kasus korupsi yang tersembunyi. Kemudian yang keenam yaitu peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Mengingat gaji yang diterima pegawai terkadang tidak mencukupi sesuai kebutuhan hidup yang dialami. Maka dari itu meningkatkan gaji dan kesejahteraan pegawai negeri ini untuk mengurangi dorongan melakukan korupsi karena tekanan ekonominya. Kemudian yang terakhir yaitu kolaborasi antar lembaga, kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, masyarakat sipil untuk menciptakan sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif. Sekian, terima kasih. Saya Hernan Ridho Wibowo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.